Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya Yudhistira Kandi Puspankara dengan NIM 230810448 dengan rekan saya satu kelompok Andika Putra Dewa dengan NIM 230810206. Kami dari kelas R33F ingin membuat video konseling dari tugas mata kuliah praktikum intervensi dasar 1 Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Pada video ini, kami akan menampilkan simulasi percakapan konseling yang berfokus pada insight stage, sebagaimana lanjutan dari sesi sebelumnya yaitu exploration stage. Konseling ini bertujuan untuk membantu klien memperoleh pemahaman baru terhadap permasalahan yang dihadapi, khususnya terkait kelelahan dalam menjalani peran kerja dan kuliah. Dengan menggunakan beberapa teknik dalam insight stage yang disajikan secara natural dan berkesinambungan. Kemudian langsung saja sesi konseling akan segera dimulai. Untuk yang pertama, saya sebagai konseling dan Mas Andika sebagai konselor. Silakan dimulai. Oke Mas Gandhi, langsung saja. Jadi ini, pada sesi sebelumnya kita sudah membahas kondisi yang sedang kamu alami, Mas. Dari cerita Mas Gandhi, kamu merasa sangat kelelahan karena harus membagi energi antara pekerjaan dan kuliah yang semakin padat untuk waktunya. Dampaknya, kamu sering merasa tidak fokus, cepat lelah, dan sulit mengatur waktu. Bahkan muncul perasaan tertekan karena merasa tidak maksimal di keduanya. Sampai saat ini, kesulitan utama Mas Gandhi adalah belum menemukan pola pembagian waktu dan energi yang seimbang. Betul begitu, Mas? Baik, iya benar sekali. Rasanya semua harus dikerjakan, tapi badan dan pikiran sudah capek duluan. Oke Mas. Berarti ketika Mas Gandhi mengatakan capek, yang paling terasa itu capek fisik, mental, atau keduanya? Yang saya rasakan adalah dua-duanya. Badan capek, tapi yang bikin berat justru di pola pikiran. Selain kepikiran tugas kuliah, juga terbebani dengan tanggung jawab kerja yang semakin banyak. Jadi dari cerita Mas Gandhi terlihat bahwa Mas Gandhi itu bukan hanya kelelahan karena aktivitas yang padat, tetapi juga karena Mas Gandhi menuntut diri Mas untuk selalu bisa menyelesaikan semuanya dengan sempurna, seolah-olah tidak ada ruang untuk istirahat atau menurunkan standar. Apakah begitu? Iya, benar juga. Seperti itu, Mas. Saya sering merasa bersalah kalau beristirahat kayak buang-buang waktu. Oke, menarik ya Mas. Di satu sisi Mas Gandhi ingin tetap produktif, tapi di sisi lain cara Mas Gandhi memperlakukan diri sendiri justru membuat Mas semakin kelelahan. Menurutmu, apakah pola ini membantu bertahan jangka panjang atau malah membuat Mas Gandhi semakin kewalahan? Kalau dipikir-pikir malah bikin makin kewalahan, Mas. Saya jadi sering keteteran. Dari sini kita bisa melihat bahwa masalah utamanya bukan semata-mata kurang waktu saja, tetapi cara Mas Gandhi memaknai tanggung jawab dan istirahat. Istirahat bukan tanda malas, melainkan bagian dari strategi agar Mas Gandhi bisa tetap menjalankan pekerjaan dan kuliah dengan lebih sehat. Apa yang Mas Gandhi sendiri sadari tentang Mas Gandhi setelah pembahasan ini? Saya sadar kalau selama ini terlalu keras sama diri sendiri. Mungkin saya perlu mulai realistis dan mengatur prioritas, bukan memasarkan diri. Mungkin dari sesi konseling ini saya akan menerapkan apa yang Mas Andika sarankan ke saya. Mungkin itu cukup, Mas. Saya sangat merasa terbantu. Oke Mas, baik.
Oke, langsung saja bergantian untuk konselor itu saya dan Mas Andika sebagai konseling. Baik Mas. Langsung saja saya mulai. Pada sesi sebelumnya, Mas Andika sudah menceritakan bahwa selain menjalani kuliah yang semakin padat, pekerjaan yang semakin berat, Mas Andika juga memiliki tanggung jawab besar sebagai anggota kepolisian, khususnya menjadi seorang driver Bapak Kasat. Tuntutan pekerjaan yang tinggi, jam kerja yang panjang, serta tanggung jawab terhadap anggota yang keselamatan masyarakat membuat Mas Andika sering merasa lelah secara fisik dan mental. Dampaknya mungkin Mas Andika kesulitan membagi waktu antara pekerjaan, kuliah, dan waktu pribadi. Sampai saat ini, kesulitan utama yang Mas Andika rasakan adalah menjaga keseimbangan peran tanpa mengorbankan kesehatan dan fokus. Apakah begitu, Mas Andika? Iya, sangat betul itu Mas Gandhi. Rasanya tanggung jawabnya besar dan saya sulit benar-benar berhenti untuk beristirahat. Oke, ketika Mas Andika mengatakan sulit beristirahat, apa yang biasanya terlintas di pikiranmu saat ingin mengawali waktu jeda? Jadi saya merasa kalau saya berhenti sebentar saja, nanti pekerjaan tidak terkontrol dan saya takut dianggap tidak bertanggung jawab oleh atasan saya, Mas. Nah, dari ceritamu terlihat bahwa kamu memaknai jabatan sebagai seorang sopir atau driver Bapak Kasat Lantas dengan tuntutan untuk selalu siap dan selalu berdiri. Seolah-olah semua harus kamu yang kendalikan sendiri ataupun bisa di bawah tekanan. Iya, Mas, benar sekali. Saya sering merasa harus mengawasi semuanya supaya tidak ada masalah dan teguran dari pimpinan, Mas. Oke, di satu sisi sikap itu menunjukkan komitmenmu yang tinggi. Namun di sisi lain jabatanmu sebagai seorang driver ataupun sopir itu juga menuntut kejernihan berpikir dan pengambilan keputusan yang tepat. Menurutmu apa dampaknya jika kelelahan itu terus berlanjut tanpa kamu kelola? Jadi saya bisa jadi kurang fokus, Mas. Dan itu bisa berdampak ke keputusan di lapangan dan maupun saat perkuliahan, Mas. Oke, dari sini saya bisa melihat bahwa menjaga kondisi fisik dan mental bukan berarti mengurangi tanggung jawab sebagai seorang tangan kanan pimpinan, tetapi justru bagian penting dari kepemimpinan itu sendiri. Dengan berbagi peran, mengatur waktu, memberi batasan pada diri sendiri, kamu bisa tetap menjalankan tugas dengan lebih efektif dan bisa membagi waktu antara tugas kuliah, tugas pekerjaan, dan sebagai seorang driver pimpinan Mas Andika. Apa pemahaman baru yang Mas Andika dapatkan dari sesi ini? Jadi saya sadar, Mas, selama ini saya menganggap istirahat sebagai kelemahan. Padahal sebagai saya anggota pelayanan untuk pimpinan, saya justru perlu menjaga kondisi supaya bisa mengambil keputusan dengan baik dan bertanggung jawab agar pelayanan untuk pimpinan itu berjalan lancar dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Oke, baik. Mungkin sesi konseling sampai di sini dulu. Semoga Mas Andika ke depan tetap bisa mengatur waktu antara pekerjaan kuliah, istirahat, pekerjaan kantor, dan sebagai seorang pelayan terhadap pimpinan sebagai seorang driver. Yang penting kuncinya harus tetap waktunya istirahat, silakan digunakan untuk istirahat semaksimal mungkin. Karena mengingat Mas Andika mempunyai 3 job desk yang sangat banyak, jadi kalau misal Mas Andika tidak memanfaatkan istirahat, maka besok akan keteteran. Oke, baik Mas, terima kasih. Itu saran saya. Terima kasih Mas Gandhi untuk masukannya. Baik, mungkin sampai situ dulu video konseling pada
tahap insight stage. Kurang lebihnya mohon maaf. Langsung saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.